Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam pada hari ini, Rabu 15 September 2021. Cerita yang mengawali perenungan kita berjudul Tongkat Kesayangan. Pada suatu hari, Agnoya, seorang pria desa yang kehidupannya pas-pasan, dia berjalan melewati sebuah pegunungan. Agnoya berjalan sambil menggenggam tongkat kesayangannya dan menuntun keledai yang mengangkut tumpukan rumput di punggungnya. Persis di satu titik di lereng gunung itu, terjadilah keajaiban yang konon hanya terjadi setiap 10 tahun sekali, yaitu mendadak muncul sebuah gua. Orang yang bisa masuk ke dalam gua boleh mengambil harta karun yang ada dalam gua itu sebanyak yang bisa diangkut, dengan syarat harus keluar sebelum pintu kembali tertutup dan gua itu menghilang. Bergegas, Agnoya sambil membawa keledainya masuk ke dalam gua. Oh, dia terperangah ketika melihat tumpukan emas, permata, dan batu-batu berharga lainnya dalam gua itu. Segera dia menurunkan tumpukan rumput dari punggung keledainya, lalu mengisi kantung di kiri kanan punggung keledai itu. Dia ingat bahwa menurut legenda, gua itu hanya terbuka untuk waktu yang sangat terbatas. Dia tidak bisa berlama-lama di dalam gua. Maka dengan cepat dia memenuhi kantung-kantung di punggung keledainya dengan apa yang bisa ia raih dan raup. Begitu dia melihat kantung-kantung itu sudah mulai penuh, segeralah dia menarik keledainya untuk keluar dari gua itu. Betapa lega hatinya karena pintu gua masih terbuka. Agnoya beserta keledainya dan kantung-kantung penuh berisi harta karun itu berhasil keluar dari gua itu. Senang banget dia melihat emas, permata, dan batu-batu berharga yang berhasil diperolehnya. Tiba-tiba dia teringat akan tongkat kesayangannya. Tongkat itu tertinggal di dalam gua. Agnoya menengok ke arah gua. Gua itu masih ada dan pintu masih terbuka. Ada keraguan dalam hati Agnoya, tapi itu tongkat kesayangannya. Maka berlarilah dia masuk kembali ke dalam gua. Dan begitu dia masuk, tertutuplah pintu gua itu dan gua itu pun menghilang bersama Agnoya yang masuk ke dalamnya tadi. Orang dalam cerita kita, ia celaka karena hatinya masih terpaut pada tongkat kesayangannya dan tidak bisa melepaskannya. Padahal ia telah mendapatkan harta karun yang sesungguhnya bisa mengubah seluruh kehidupannya. Dalam Kejadian 19 ayat 26 dicatat begini. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot beroleh kesempatan untuk mendapat kehidupan, tapi hatinya masih terpaut pada apa yang seharusnya dia tinggalkan, dia lepaskan. Dia menengok ke belakang dan menyia-nyiakan kesempatan untuk beroleh hidup. Ibu bapak, saudara-saudara, jangan-jangan banyak orang punya tongkat
kesayangannya sendiri-sendiri. Entah harta, popularitas, kesenangan duniawi, kenikmatan jasmani, dan yang sejenisnya. Lalu enggan melepas, apalagi kehilangan tongkat kesayangan itu. Padahal resikonya bisa kehilangan harta karun. Saudaraku, harta karun terbesar bukankah sudah dianugerahkan kepada kita, kepada ibu bapa, saudara-saudara, dan saya? Penebusan dan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya karena hati kita masih terpaut pada tongkat kesayangan kita. Kalau ada tongkat kesayangan yang menghalangi kita untuk menikmati harta karun yang Allah anugerahkan itu, namun kita enggan melepaskannya, mari kita mohon kekuatan agar mau dan mampu melepaskannya. Mari berbulat hati untuk merawat harta karun yang sudah Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini hati kami masih suka terpaut pada hal-hal yang menjadi tongkat kesayangan kami masing-masing, yang enggan kami lepaskan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Maka kami mohon agar kami diberikan kemauan dan kemampuan untuk melepas keterpautan hati dari berbagai hal yang membuat kami bisa menyia-nyiakan harta karun yang Allah sudah anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, saat ini bersama dengan seluruh umat manusia, kami bersyukur untuk perkembangan yang positif dalam upaya mengendalikan pandemi, khususnya juga di negeri ini. Ketika status PPKM di beberapa daerah sudah boleh diturunkan, ketika vaksinasi terus dilakukan dan sudah lebih banyak orang yang menerimanya. Namun kami juga tetap mohon agar kami jangan terlena lalu abai dengan protokol kesehatan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para pejabat, para pemimpin di negeri ini, agar mereka beroleh hikmat, keberanian untuk terus menegakkan kebenaran, keadilan dalam memimpin bangsa yang memiliki keragaman ini, guna mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa, ya Bapa, bagi gerejamu, khususnya GKI Gading Indah, dengan persiapan bagi rangkaian kegiatan bulan keluarga yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Tuhan tolong panitia dalam mempersiapkan berbagai rangkaian acara itu, agar melaluinya kami boleh mendapatkan sukacita, tapi juga dimampukan makin berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan berbagai kegiatan yang masih diselenggarakan
secara daring, secara virtual, agar melaluinya kami juga boleh tetap bisa mempraktikkan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami sebagai gereja. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para anggota jemaat, para simpatisan, keluarga-keluarga yang masih harus terus bergumul dengan rupa-rupa persoalan. Untuk keluarga Ibu Suryanti yang masih diliputi duka cita karena berpulangnya ibunda terkasih, Tuhan yang boleh meneguhkan iman pengharapan seisi keluarga, Tuhan yang boleh mampukan untuk dapat tetap memaknai peristiwa ini di dalam terang iman. Kami berdoa untuk mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan, Tuhan yang cukupkan apa yang diperlukan, dan kalau masih perlu ada waktu di dalam proses perawatan, pemulihan, Tuhan juga yang tambahkan sukacita, kesabaran, sehingga dalam sakitnya pun mereka dapat tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan mereka yang punya beban hidup karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, untuk pasutri-pasutri yang rindu akan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka, untuk keluarga yang sedang mengalami persoalan karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga, mereka yang bingung dengan ketidakpastian di masa depan dan sebagainya. Ya Bapa, kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, maka kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.